Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang mengapa harus ke gereja. Bukan mengapa ke gereja. Ada penekanan harus. Mengapa harus ke gereja? Ketika ada pandemi ini, banyak dari kita tidak lagi beribadah ke gereja, tetapi menikmati pelayanan secara online. Tapi ada persoalan setelah ini. Jangan-jangan kita tidak lagi suka ke gereja karena sudah dilayani secara online. Lumayan bukan? Irit ongkos bensin, irit ongkos parkir, tidak memberikan persembahan. Tetapi ingat, bukan itu persoalannya. Mengapa kita harus ke gereja? Kita akan membaca satu bagian dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam pembacaan ini ada sesuatu yang menarik dan kita menemukan 3 hal alasan mengapa kita harus ke gereja. Yang pertama, perintah. Kalau kita lihat dalam edisi bahasa Indonesia, itu dikatakan di awal seperti ini. Janganlah. Ada kata la, itu perintah. Tetapi kalau kita membaca versi lain, juga merupakan perintah. Sehingga kalau kita membaca secara utuh, ayat yang ke-25, itu adalah keinginan hati Tuhan, supaya kita melakukan apa yang disebut ibadah bersama-sama. Kalau orang melanggar perintah Tuhan, itu sungguhnya adalah dosa. Jadi, kalau engkau tidak menaati perintah ini, maka kita sedang berbuat dosa. Ingat, dosa itu adalah apa yang sudah Tuhan ingin kita kerjakan, kita tidak lakukan, maka itu kita sudah melakukan pelanggaran. Dan kalau kita lihat, di sini ada perintah. Hari ini di Indonesia memang ada aturan atau protokoler untuk mencegah tidak menyebarnya virus, maka semua diharapkan tidak berkumpul beribadah bersama-sama. Tapi ingat, ini bukan larangan kita beribadah, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, yaitu yang dibiasakan. Ini bukan pembiasaan, ini kekecualian. Dan kalau hari ini kita bersama-sama tidak bisa beribadah berkumpul, itu tandanya kita sedang menaati anjuran pemerintah. Tapi ingat ya, pemerintah tidak sedang melarang kita beribadah. Nah, di sini ketika kalau sudah selesai pandemi ini, entah itu bisa bulan Agustus kah atau bulan Desember atau tahun depan, maka kita perlu datang beribadah lagi. Mengapa? Ini adalah perintah. Tapi yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Karena Tuhan suka kita datang ke persekutuan. Artinya pertemuan-pertemuan ibadah, itulah bentuk persekutuan kita. Kekristenan itu bukan cuma bicara tentang aturan-aturan beragama, tetapi di dalamnya adalah persekutuan. Diawali dengan persekutuan dengan Tuhan. Melalui siapa? Diri Yesus. Sehingga pada waktu seseorang membuka hatinya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia sudah menikmati persekutuan dengan Sang Pencipta. Pada waktu dia menikmati persekutuan dengan Sang Pencipta, maka dia terus harus mengambil keputusan untuk berdoa, untuk baca firman, karena itu bentuk sebuah persekutuan. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada hal yang kedua. Ketika kita menaati perintah Tuhan, maka kita perlu ada persekutuan dengan sesama. Pak, saya malas bersekutu Pak, karena kumpul di gereja malah hidup saya tidak damai Pak, tidak tenang Pak. Mereka suka menyindir, mereka suka menyakiti orang Pak. Lebih baik saya di rumah aja. Ingat, Kitab Amsal pernah berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka dari itu bagaimana kita menguji
apakah rohani kita sedang bertumbuh bagus atau tidak. Harus kita kumpul sama orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, yang mengolok-olok kita, yang menghina kita. Karena disitulah kita akan tahu sampai seberapa tingkat pertumbuhan rohani kita. Dalam persekutuan inilah kita akan berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Tapi ingat, kalau saya berkata saudara-saudara seiman, itu artinya sama-sama beragama Kristen. Namun jangan lupa, di gereja masih ada pula bukan orang Kristen. Orang beragama Kristen dengan orang Kristen itu berbeda. Orang Kristen adalah orang yang punya Yesus, Jesus inside. Kalau orang beragama Kristen, dia tidak punya Yesus, tapi punya pengetahuan tentang Yesus. Saya suka berkata, Jesus beside. Kalau orang Kristen di Indonesia pasti beragama Kristen, tapi orang beragama Kristen belum tentu orang Kristen. Dan itu mereka semua kumpul di tempat ibadah namanya gereja. Dan kita perlu ada di tempat itu pula. Supaya apa? Hal yang ketiga, kalau kita membaca ini secara utuh dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa harus ke gereja? Itulah bentuk penyangkalan diri. Kita ke gereja tidak enak loh. Seperti yang saya katakan di atas tadi. Kita perlu mengeluarkan biaya. Kita perlu untuk menjaga diri kita tidak marah di situ. Maka ketika seseorang datang beribadah ke gereja, itulah salah satu bentuk penyangkalan diri kita, supaya kita bisa saling menasihati. Bukan cuma engkau menasihati orang, tapi dinasihati pula. Disitulah kita menikmati persekutuan dengan sesama. Dan ada penyangkalan diri. Kalau itu menyakiti kita, mengecewakan kita, tidak akan marah. Namun kita lebih giat dalam pekerjaan Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada waktu ini dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, jemaat ini sedang menghadapi tekanan atau penganiayaan oleh lingkungan sekitarnya maupun oleh ajaran sesat yang sudah masuk ke dalam jemaat di tempat itu. Tetapi kita tidak boleh lari. Orang Kristen harus berani menghadapi kenyataan dan terus dia bersaksi. Dan disitulah kita sedang belajar untuk menyangkali diri. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus bahwa dia masuk ke dalam penjara itu karena Tuhan. Bukan karena mencuri, bukan karena bersaksi dusta, bukan karena korupsi, tapi karena Tuhan. Maka pada waktu kita datang beribadah, di situ kita belajar menyangkal diri. Kita berkumpul dengan orang banyak. Kita bukan cuma ingin dipuji, tetapi kita ingin menjadi berkat bagi mereka. Salam hati gembira.